saya Nia Fernanda dari kelas 12 PS3 nomor 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial bertemakan komunikasi. Di sini saya mempunyai gambar yang merupakan komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama itu menggunakan asap, lalu ada burung merpati, dan sekarang telepon. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi masa kini sangat dipermudah. Punya kerabat atau teman yang tinggal di luar negeri, kita bisa langsung telepon, SMS, kirim pesan melalui sosial media. Lalu kita juga bisa video call melihat muka mereka yang ada di luar negeri sana. Mudah sekali ya, komunikasi saat itu benar-benar mendekatkan yang jauh. Bila dilihat dari sejarahnya, panjang sekali proses komunikasi menjadi seperti sekarang ini. Gimana sih sejarah komunikasi dari zaman dahulu kala hingga sekarang? Saya akan menjelaskan tentang komunikasi dari zaman dahulu hingga sekarang. Di sini saya memiliki gambar yang menggunakan sinyal asap. Sinyal asap itu zaman dahulu kala sebelum ada ponsel dan internet itu digunakan sebagai bahan komunikasi. Lalu sinyal asap itu merupakan komunikasi yang tertua karena muncul pada tahun 200 sebelum Masehi. Sinyal asap pertama kali digunakan untuk mengirimkan pesan di tembok besar Cina. Kemudian pada tahun 150 SM, Polybius, sejarawan asal Yunani, menemukan cara untuk menggunakan sinyal asap tersebut melalui alfabet. Cukup keren ya, tanpa HP kita bisa komunikasi menggunakan asap. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan burung merpati. Seperti di gambar ini burung merpati membawa surat untuk dikirimkan ke orang yang mau dituju. Pada abad ke-12, Sultan Nur ad-Dini dari Aleppo pertama kali menggunakan burung merpati untuk membawa pesan. Burung merpati ini bisa digunakan untuk mengirim pesan melalui jarak jauh, mulai dari Mesir hingga ke Irak. Sangat keren sekali ya. Tak hanya berhenti pada masa itu saja, burung merpati juga digunakan pada masa Perang Dunia I dan Dunia II. Ini yang saya jelaskan tentang burung merpati. Lalu yang ketiga itu ada telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi pertama yang menggunakan sinyal elektrik di dunia. Cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal elektrik melalui kabel yang kemudian diterjemahkan menjadi pesan. Pada tahun 1844, Samuel Morse pertama kali mengirimkan pesan pertama kalinya menggunakan telegraf ini dari Washington DC Baltimore, Maryland. Telegraf sudah tidak digunakan lagi di abad ke-21. Namun alat komunikasi ini merupakan awal dari alat-alat yang kita gunakan saat ini, seperti telepon, mesin mat, dan internet. Lalu setelah telegraf itu muncullah telepon kabel. Sebelum masa ponsel ada masa telepon kabel atau telepon rumah ini. Kebanyakan rumah memiliki telepon pada tahun 1950-an lah, dan satu orang hanya bisa melakukan satu panggilan dalam waktu yang sama. Telepon kabel tentu juga tidak dapat dibawa kemana-mana sehingga tidak praktis digunakan. Wah, gimana ya rasanya hidup di masa itu? Pasti gak enak banget deh. Kita sudah bersyukur hidup di zaman sekarang ini. Setelah telepon genggam, muncullah telepon genggam seperti gambar ini hingga sekarang ini. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Telepon genggam pertama memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tipis seperti yang kita miliki sekarang ini, seperti yang ada di gambar ini ya. Lalu tahun berlalu dan ponsel pun semakin canggih. Salah satu terobosan dari ponsel adalah SMS, Short Messaging System, yang pertama kali dikirim pada tahun 1992. Ponsel masa kini tidak hanya bisa menelepon dan mengirimkan pesan singkat, tapi juga bisa akses ke internet, menonton film, mengambil gambar, dan banyak lagi. Juga bisa untuk video call. Meski begitu, perkembangan alat komunikasi pun tidak terlepas dari perkembangan jaringan penduduknya. Bila jaringan terganggu, semua fasilitas canggih yang ada di ponsel ini tidak dapat digunakan secara maksimal. Karena itu pula lah penyedia layanan jaringan juga terus berbenah. Misalnya Telkomsel, yang kini telah memiliki Integrated Operation Center.
iOS di Telkomsel Smart Official di Jakarta. Customer referensi menjadi prioritas Telkomsel. Teknologi yang didukung 3 fungsi operasi, yaitu Network Operation Center, dan Customer Care Command Center. Inilah yang melakukan pemantauan aliran data suara, SMS, dan data internet agar customer experience tetap terjaga. Hasil pemantauan kemudian menjadi informasi awal bagi penanganan terhadap masalah yang muncul di lapangan sehingga bisa ditangani lebih cepat. Itulah tentang komunikasi dari masa ke masa, dari asap, burung merpati, lalu ada telegram, telepon genggam, dan yang terakhir ada ponsel yang masih sampai sekarang ini. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.